Halo, selamat malam. Salam sukses buat kamu. Apa kabar hari ini? Apa yang kamu rasain sekarang? Lagi lelah ya? Aku yakin kamu pasti lagi lelah. Aku gak tahu alasanmu lelah sampai kamu ngeklik video ini. Apapun itu, tapi tetap jaga kesehatan ya. Coba deh komen di bawah. Apa yang kamu rasain? Kita sharing bareng-bareng. Anggap aja aku sebagai teman curhatmu. Ceritain ke aku pengalamanmu hari ini. Entah itu kegelisahanmu ataupun rasa lelahmu. Meskipun aku gak ada di sampingmu, tapi aku selalu dengerin kok. Aku baca komenmu dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang berarti buat kamu. Kalau kamu sedang ngerasain lelah, ya udah jangan dipaksain. Istirahatin aja. Tiduran, istirahatin badanmu sambil dengerin motivasi sebelum tidur. Dan semoga rasa lelahmu lekas hilang dan kamu bisa kembali produktif. Jadi, apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Jujur, topik kali ini gak cuma buat kalian, tapi juga buat aku. Entahlah, akhir-akhir ini aku juga ngerasa lelah. Kayak banyak beban pikiran gitu. Semoga dengan aku cerita ke kalian, lelah kita sama-sama hilang ya. Dan kita sama-sama lebih fresh. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jika kamu merasa lelah hari ini, this is motivation for you tonight, yang menemani kalian sebelum tidur dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat mengurangi rasa lelahmu. Ada saatnya dalam hidup ketika kita ngerasa benar-benar lelah secara fisik, mental, dan emosional. Apalagi jika kita gak kunjung ngedapetin hasil yang diinginkan dari usaha kita. Kamu ngerasain gak kalau lelah ini ngebuat kita jadi mager? Kamu pernah gak sih udah istirahat, tidur, tapi rasa lelahnya tuh masih ada, kayak gak mau hilang. Kadang kita gak ngapa-ngapain aja masih merasa lelah. Apalagi kamu yang banyak kesibukan, kamu yang lagi ada masalah, atau kamu yang lagi ribut dengan pasanganmu. Saking banyaknya beban pikiran, kamu sampai lupa kalau kamu adalah manusia biasa yang mudah lelah dan gampang rapuh. Jadi kalau sampai sekarang kamu masih gak tahu harus ngapain, harus cerita ke siapa untuk ngungkapin semua hal yang selama ini kamu simpan, untuk berkeluh kesah, ya itu gak apa-apa. Karena aku tahu kalau cobaan yang kamu alami sekarang itu gak gampang. Jadi kalau kamu gak ada teman untuk cerita, atau kalau temanmu lagi pada sibuk, kamu bisa cerita ke sini. Aku pasti akan baca semuanya. Kadang rutinitas yang padat, hubungan yang bermasalah, masalah keuangan, dan kegagalan terus-menerus dapat ngebuat kamu gak bisa tidur di malam hari. Mungkin ada saat-saat ketika kamu ngerasa gak memiliki energi yang tersisa, baik secara mental maupun fisik. Kamu merasa sulit untuk mengumpulkan energimu dan melakukan apapun. Namun, kamu gak boleh kehilangan harapan.
dan harus memotivasi dirimu untuk bangkit kembali. Seperti yang sudah sering kita dengar, ini bukanlah tentang berapa kali kamu jatuh, tetapi berapa kali kamu bangkit. Saat kita mengalami kelelahan emosional, yang terbaik yaitu mengisi ulang energimu dan hidup kembali dengan motivasi yang tinggi. Kamu bisa memberikan sesuatu yang berupa hadiah untuk dirimu sendiri, atau kamu bisa refreshing dengan jalan-jalan, atau apapun yang ngebuat kamu merasa lebih baik lagi. Jangan biarin perasaan lelah ini menguasaimu, karena jika itu terjadi, itu bisa membuatmu gak produktif, cemas, dan bahkan sampai depresi. Kamu pernah gak kayak badan kita tuh segar-segar aja, tapi beban pikiran kita tuh berat banget. Kayak banyak masalah yang menumpuk ke kita jadi satu. Dan kalau gak diatasi, kayak kita capek dan cemas sendiri. Makanya, terkadang kita tuh butuh teman untuk cerita dan untuk curhat. Ya udah, tenangin dirimu. Kamu bisa coret-coret di kolom komentar kok. Keluarin semua unek-unek yang jadi beban pikiranmu. Ya, cerita aja, biar kamu merasa lebih lega. Biar aku juga tahu gimana kabarmu. Lelah merupakan pertanda jika jiwa kita telah melewati perjuangan panjang untuk sesuatu ataupun masa depan yang lebih baik. Perasaan lelah itu pasti selalu ada, namun rasa itu pasti perlahan akan menghilang seiring dengan kekuatan dan niat kita untuk kembali berjuang demi kehidupan di masa mendatang. Kalian pernah gak sudah bertekad banget untuk bertahan, tapi kadang rasa lelah ngebuat kita males gak berdaya gitu? Aku baru aja ngerasain. Meskipun secara fisik aku gak lelah, tapi secara pikiran kayak berat banget. Kalau kalian ngerasa gitu, apa yang kalian lakuin? Kalau aku sih biasanya ngelakuin sesuatu hal yang aku senengin, kayak nonton film atau keluar jalan-jalan sebentar. Aku tuh orangnya introvert banget, lebih senang di rumah daripada nongkrong. Tapi yang namanya manusia kan kadang-kadang ada jenuhnya juga ya. Jadi aku keluar bentar beli jajan atau apapun yang aku suka, dan habis itu balik. Cuma gitu aja aku udah ngerasa lebih segar. Ya kadang aku main tempat teman atau pacar. Bisa jadi kita ngerasa capek atau jenuh karena gak pernah interaksi sama orang. Setiap hari di rumah terus gak pernah keluar. Apalagi kalau kalian itu introvert kayak aku. Dulu waktu aku masih kuliah dan ngekos sendiri, kalau ngerasa capek ya udah aku keluar bentar, main tempat teman sejam 2 jam, dah habis itu pulang. Dan setelah itu aku udah ngerasa lebih segar. Kadang kita juga butuh sesuatu yang baru, kayak lingkungan baru gitu. Kalau aku biasanya keluar ke tempat yang jarang atau bahkan belum pernah aku kunjungi, cuman untuk jalan-jalan beli makanan, habis itu pulang. Padahal makanan yang aku beli di lingkungan tempat tinggalku juga ada, tapi bawaannya pengen keluar aja gitu. Oh ya, kenapa aku cerita kayak gini? Biar kalian juga tahu, kadang hal sederhana bisa menjadi obat untuk rasa lelah. Oh ya, udah mulai bosan belum dengerin aku cerita dari tadi?
jangan bosen ya. Anggap aja kita lagi ngobrol. Ngomongin masalahmu, ngomongin masalahku. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Iya, kalau aku tanya, jawab lewat suara hati aja ya. Selalu ada masa dimana kita dituntut untuk tetap bekerja mencari nafkah. Meskipun tubuh sudah terasa sangat lelah, kita terkadang berharap semoga rasa lelah yang kita rasain saat bekerja mendatangkan rezeki yang berlimpah dan berkah bagi keluarga. Rasa lelah yang kita rasain juga terkadang akan hilang saat kita memandang keluarga yang kita cintai. Kita terus berlari ke depan sebisa yang kita lakukan. Namun kita juga ngerasa lelah sampai gak tahu mau ngapain lagi. Pernah gak ngerasain itu? Kalau pernah, coba deh lihat ke belakang. Maka kamu akan melihat keluarga yang senantiasa setia menunggumu. Melihat orang tuamu, melihat kekasihmu, atau melihat kembali tujuanmu untuk berjuang. Sedikit cerita ya, dulu aku pernah capek banget waktu kuliah. Banyak tugas sampai begadang. Tugas selesai jam 6 pagi, dan jam 7 pagi ada jam kuliah. Jadi aku gak bisa tidur sama sekali. Setelah pulang sekitar jam 11 siang, aku langsung tidur sampai sore. Habis itu kerasa capek banget. Mau ngapa-ngapain males. Aku kepikiran, ngapain aku sampai begadang ngerjain tugas sampai gak memperhatiin kesehatan. Tapi setelah aku melihat ke belakang, kepikiran orang tua yang sudah ngebiayain aku, ingat dengan tujuanku, aku jadi semangat lagi. Hatiku kayak tersentuh gitu, dan kayak ada yang ngedorong aku untuk berjuang lebih keras. Aneh memang, tapi itulah hidup. Makanya penting untuk kalian memiliki tujuan untuk dicapai. Kalian pernah gak dengar kalimat ini? Jangan pernah berhenti saat kamu merasa lelah, namun berhentilah saat kamu telah mencapai puncak. Gak perlu untuk memikirkan jalan hidupmu yang mungkin berbeda dengan orang lain. Yang harus kamu ingat adalah setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah ada kata lelah untuk menjalaninya. Perjuangan yang maksimal akan mendatangkan hasil terbaik dan akan menghilangkan rasa lelah yang selama ini menghantui tubuh dan pikiranmu. Saat kamu merasa lelah dan kecewa, maka saat itu pula kamu belajar mengenai arti kesungguhan. Pernah dengar gak? Dulu setiap malam saat aku merasa capek, aku pasti dengerin kata-kata motivasi gitu. Dan itu kadang efektif buat aku. Jadi di setiap videoku sengaja aku sisipin kata-kata motivasi gitu, biar rasa semangat kalian tuh balik lagi dan rasa lelahmu dapat berkurang. Jadi yuk bangun dan bangkit. Kuatkan dirimu. Agar rasa lelahmu berkurang, coba deh berdoa dan buat janji untuk dirimu sendiri. Yuk ikutin aku. Sambil tiduran juga enggak apa-apa. Dalam hati juga enggak apa-apa. Yang penting niatnya. Ikutin ya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkah yang Kau berikan kepadaku dan keluarga. Sehingga kami semua selalu sehat dan kuat untuk menjalani hidup. Aku janji untuk bangkit dan mencoba untuk mengabaikan rasa lelahku. Mencari kegiatan
untuk menghilangkan rasa lelahku dan berusaha untuk bangkit menghadapi masalahku. Teruntuk rasa lelah yang menghampiriku, berhentilah menempel padaku. Aku gak ingin dan gak akan pernah nurutin kamu lagi. Sudah cukup sampai di sini dan menjauhlah dari diriku. Juga terima kasih karena melaluimu aku belajar untuk berjuang, tahu arti sebenarnya dari berjuang, dan tahu rasanya bangkit dari rasa lelah. Dengan adanya kamu, aku tahu bahwa selama ini aku sudah berjuang. Kamu juga kuanggap sebagai pengingatku, pengingat bahwa aku juga harus istirahat saat sudah merasa lelah, sehingga aku gak akan salah, gak akan bersantai-santai karena aku tahu aku belum lelah, dan gak akan berjuang berlebihan karena aku juga tahu bahwa batasanku adalah rasanya lelah. Teruntuk diriku, terima kasih kamu karena sudah berjuang hingga rasa lelah pun datang. Semangat terus ya diriku, kejar terus impianmu hingga semua perjuangan kita gak sia-sia dan kita mendapatkan hasilnya. Amin. Bagaimana perasaanmu sekarang? Udah legaan? Atau rasa lelahmu malah bertambah? Jangan dong. Aku yakin rasa lelahmu pasti berkurang. Jauh di dalam hatimu pasti merasa lega. Plong rasanya. Seperti beban hidupmu seakan berkurang. Ya, itulah efek dari janji yang kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh, yang dibalut dengan rasa lelah dan keluhan yang selama ini kamu pendam. Semoga dengan ini kehidupanmu jadi lebih baik lagi. Rasa lelah yang kamu alami perlahan dapat hilang dan kamu bebas dari beban pikiran. Udah cukup lama nih kita ngobrol. Gak kerasa waktu cepat berlalu. Udahan sampai di sini dulu ya. Karena udah malam, kita lanjut ngobrol bareng lagi besok. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.